pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita mau belajar sesuatu daripada Tuhan. Apa yang kita mau pelajari? Ada waktu di mana kita betul-betul kepepet. Dan kalau kita kepepet, maka Tuhan punya cara. Bila engkau betul anak-anak Tuhan, bila betul engkau sudah bertobat, lahir baru, lepaskan dari kutuk, maka saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, itu selalu ada jalan keluar daripada Tuhan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong anak-anaknya yang sedang dalam kesulitan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Beri kami iman, pengharapan yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah, dan lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita hari ini. Tadi saya sudah mulai. Kita kalau orang gagal panen, kita bisa juga gagal panen. Kalau seperti 2 tahun lalu, itu seluruh dunia timpa oleh resesi karena pandemi COVID-19, kita juga bisa kena. Kalau orang lain batuk pilek, kita juga bisa kena batuk pilek, saudara sekalian. Itu namanya kita adalah manusia yang normal dan wajar.
Jadi saudara sekalian, saya ingin mengajak kita hari ini untuk mengerti bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita ada keistimewaan. Karena kita punya Bapa Surgawi yang berkuasa untuk memberi kita berkat yang tidak ada duanya. Mari kita belajar untuk mengerti kasih dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk mulai melihat di sini. Ada seorang janda dari hamba Tuhan, saudara sekalian. Kemudian mungkin waktu dia sakit, mereka punya pinjaman, dan kemudian akhirnya peminjam itu boleh jadi rentenir, datang kepada dia, kemudian mau ambil 2 anaknya yang belum layak bekerja. Mungkin umurnya baru 14-15 tahun. Jadi di sana juga rupanya sudah ada undang-undang tenaga kerja. Anak-anak tidak boleh dipekerjakan, tetapi orang itu ngotot untuk menjadikan mereka budak. Jadikan budak untuk bekerja. Kasihan ibu ini. Padahal dia berharap betul anak-anak inilah yang nanti akan meneruskan pertolongan Tuhan melalui mereka menggantikan ayah yang sudah meninggal. Saudara pemirsa, dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Dia datang ke alamat yang tepat, namanya Nabi Elisa. Elisa tanya dia, apa yang masih ada di rumahmu? Dia katakan, buli-buli berisi minyak. Minyak waktu itu pasti minyak zaitun. Dan kemudian dia katakan, kumpulkanlah bejana maksudnya tempayan dari sekitar tetangga-tangganya. Maka mereka ambillah tempayan cukup banyak. Kemudian 2 anaknya itu menggeser itu, ibunya menuang terus air minyak itu mengalir terus sampai semua bejana menjadi penuh. Saudara pemirsa, setelah bejananya penuh, minyak berhenti mengalir. Maksudnya Tuhan tidak mau satu tetes pun berkatnya mengalir keluar atau tumpah keluar. Oleh sebab itu, pesan pertama ialah mari percaya bahwa Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Yang terpenting ialah ketika engkau sedang dalam kesulitan, datanglah kepada seorang hamba Tuhan. Itu pesannya begitu di sini. Datanglah kepada seorang hamba Tuhan yang tepat supaya dia memberikan solusi padamu. Mengapa saya begitu yakin bahwa Tuhan memperhatikan semua kita? Karena ada janjinya. Janjinya di mana? Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, kata firman Tuhan. Ya kalau dia sudah janji begitu, ya mari kita percaya benar-benar bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi di atasnya ada ayat. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jadi kalau kita fokus kepada uang, kepada untung, kepada harta benda, ya Tuhan tidak bisa tolong. Karena kita memperilah harta benda itu, memperilah uang itu. Kita tidak boleh punya ilah lain. Kita hanya boleh punya ilah satu, namanya Yesus. Jadi itu yang terpenting sekarang. Yang kedua, yang terpenting, Tuhan tahu kebutuhan mereka sampai anak-anak itu nanti berumur 17 tahun ke atas dan mereka sudah bisa layak mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan ibu mereka. Coba sekalian lihat. Dari jumlah itu tempayan itu, kata firman Tuhan, hamba Tuhan ini begitu tepat menyatakan sesuatu. Kemudian pergilah perempuan, ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Nomor 1, sumber masalahnya ditutup dulu. Dan kedua ialah hiduplah dari lebihnya untuk engkau serta anak-anakmu. Jadi Tuhan tahu batas kemampuanmu, Ia tahu batas dari kebutuhanmu, keperluanmu. Dan uang yang hasil penjualannya itu cukup
untuk 3 orang hidup. Katakanlah umur mereka 15 tahun sampai 17 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian itu berkat itu cukup. Saudara masih ingat Nabi Elia? Ya, itu tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu cukup untuk dimakan oleh 3 orang selama 3 tahun. Tuhan tahu tepat batas waktu, kemampuan engkau menanggung segala sesuatu, dan Ia memberikan berkat yang cukup untuk engkau sampai engkau mencapai tujuan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami. Tolong kami untuk mengerti kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, dan tolong juga kami untuk tetap berpaut kepadamu dan percaya bahwa Tuhan memberkati hidup kami dan memberikan kecukupan sampai akhir perjalanan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.